Kita mau ambil saat teduh sejenak. Kita mau ingat dalam setiap badai, dalam setiap permasalahan hidup kita punya Tuhan yang selalu menaungi kita. Kasih-Nya selalu melingkupi kita. Kita mau naikkan pujian ini. Terima kasih Yesus. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu jiwaku tenang bersama-Mu Yesus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami dengan kasih-Mu Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari Bapak Ibu saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Saat badai bergelora, dan kami akan terbang bersama-Mu Yesus, bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terbang sebab Kau Allahku. Sebab Engkau Allah kami Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang penuh kuasa. Maka ketika kami datang kepada Engkau,
kami punya ketenangan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hari ini kami datang kembali kepada Engkau Tuhan, Allah sumber ketenangan kami. Beri kepada kami Tuhan, kekuatan, ketenangan, walaupun kami berada di tengah badai, gelombang kehidupan yang siang silih berganti Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Kau berikan kepada kami semua berkat-berkat-Mu yang melimpah, damai, sejahtera, sukacita. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu, dan kami semua diberkati Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah, sumber segala berkat. Bapa, terima kasih, hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Kita akan berbicara mengenai maut yang kekal, seri yang keempat, maut yang kekal, dengan subtema menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak diampuni. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita Bapak Ibu Saudaraku. Setiap perkataan Tuhan Yesus yang mengandung peringatan tidak bisa kita abaikan begitu saja, tapi kita berikan perhatian penuh supaya kita betul-betul memahami apa yang Tuhan Yesus katakan. Mari kita buka dalam Injil Matius 6 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Matius 6 ayat 12 sampai dengan yang ke-13, pembaca ayat akan membacakan, Bapak Ibu semua, kita semua menyimaknya. Matius 6 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Matius pasal 6 ayat 12 dan 13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, di bagian akhir, saya mengulang, di bagian akhir ada tanda kurung ya. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang disebut sebagai doksologi. Doksologi adalah tambahan karena umumnya orang-orang Israel pada saat itu ketika berdoa diakhiri dengan doksologi, yaitu pujian, kata-kata pujian. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 ini di bagian manakah yang menyiratkan kata menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak diampuni? Saya bagi dua Bapak Ibu. Di bagian pertama, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita perhatikan di bagian yang pertama. Ampunilah kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang lain. Dan kemudian ditambahkan di dalam ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15 berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi minggu yang lalu kita berbicara mengenai pengampunan yang tidak terampuni. Kita mohon pengampunan kepada Bapa supaya Bapa mengampuni kita. Tapi ternyata pengampunan yang kita minta kepada Bapa ditolak. Yang disebabkan karena kita tidak memberikan pengampunan kepada orang lain. Bagian yang kedua. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Salah satu bagian, saya membaca satu tafsir Bapak Ibu menarik sekali. Jadi doa Bapa kami ini adalah doa yang lengkap sebenarnya. Diawali dengan doksologi, diakhiri dengan doksologi. Diawali dengan pujian, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Kemudian diisi dengan permintaan secara manusiawi. Kita minta makanan, ya, karena itu kebutuhan kita, tapi juga kita minta kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa, yaitu
keselamatan jiwa ini di dalam ayat yang ke-12. Tetapi ayat 13 juga berbicara tentang janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apa itu yang jahat? Yang jahat salah satunya adalah ketika kita menghujat Roh Kudus. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat di sini, bagian-bagian apa saja yang termasuk di dalam menghujat Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu ya, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya satu. Saat kita menghujat Allah Roh Kudus, maka kita menghujat ketiganya yang satu ini. Ya. Walaupun ini secara umum orang Kristen Bapak Ibu, lebih dikenal Allah Bapa dan Allah Anak. Lebih dikenal Allah Bapa dan Allah Anak. Seolah-olah Allah Roh Kudus ini adalah bagian yang ketiga secara urutan. Sesungguhnya ketiganya adalah satu. Tidak bisa kita anak tirikan Allah Roh Kudus itu kita sepelekan. Karena itu kemudian Tuhan Yesus berkata, ya. Jadi Tuhan Yesus berkata lewat doa Bapa kami yang diajarkan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau kita berbuat jahat dengan menghujat Roh Kudus, sesungguhnya kita sedang masuk ke dalam pencobaan. Ke dalam pencobaan, ya. Sehingga dikatakan di sini, lepaskanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami dari segala hal-hal yang menghujat Allah Roh Kudus. Jadi komplit Bapak Ibu. Ada berbicara tentang doksologi, ada berbicara tentang kebutuhan materi kita, berikanlah kami makanan, itu tidak hanya sekedar makanan, tapi semua materi hidup kita. Sandang pangan, ya. Apapun yang berbicara tentang jasmani ada di dalam doa Bapa kami ini. Tapi jangan lupa, jiwa kita ini harus kita perhatikan. Ya, ingat menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak diampuni. Nanti ada ayatnya yang akan saya sampaikan di dalam Matius 12. Ya, coba Mbak Vera, kita membaca di dalam ya, Matius 12 ayat yang ke-32. Sorry, Enda. Siapa itu? Matius pasal 12 ayat yang ke-32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Keras Bapak Ibu. Tapi di bagian pertama jangan disalahartikan. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia loh. Anak manusia itu berbicara Tuhan Yesus dalam posisi sebagai manusia. Dalam posisi sebagai manusia, menentang dia, diampuni. Karena Tuhan Yesus dalam posisi manusia. Tapi sekarang sudah bukan lagi manusia, dia adalah Allah yang kembali kepada posisinya yang dulu ditinggalkan. Jangan kemudian menganggap bahwa kalau kita menentang Tuhan Yesus, kita diampuni. Sekarang posisinya adalah sebagai anak Allah. Ya, bukan anak manusia lagi. Tapi pada bagian yang kedua, Bapak Ibu, tetapi jika ia menentang Roh Kudus. Sebab pada saat itu orang itu punya anggapan Allah Yahweh, Allah Bapa, Allah yang utama. Sehingga ketika berbicara tentang Allah Roh Kudus, dianggap sepele. Ya. Tapi kita lihat di sini, ia tidak akan diampuni. Kalau ia tidak akan diampuni, maka kita masuk kepada maut kekal. Di dunia ini enggak diampuni, di dunia yang akan datang pun tidak.
Jadi Tuhan Yesus memberikan penekanan kepada kita semua di dalam kata-kata di dunia ini tidak diampuni, di dunia yang akan datang pun tidak. Saat kita menghujat Roh Kudus, ya, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang, menghujat, menentang, melawan, ya, menghina Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini pun tidak akan diampuni. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 Injil yang menulis tentang hal ini. 3 Injil menulis hal ini, hal yang sama. Matius 12 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Ya, dikatakan yang tadi kita baca Bapak Ibu ya, bahwa menentang Roh Kudus, ya, dia tidak akan diampuni. Ayat 31, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa, segala hujat manusia akan diampuni. Berbicara tentang anak manusia tadi. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. 2 kali Tuhan Yesus berkata ayat 31 dan 32, bahkan 32 ayat 32 ini menegaskan di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya orang yang menentang, menghujat, menghina, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi posisinya pada maut kekal. Hari ini kita bicara mengenai maut kekal. Menghujat Roh Kudus yang pertama tidak akan diampuni. Ya, menghina Roh Kudus, menyepelekan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Pada waktu Tuhan Yesus ada di bagian-bagian terakhir hidupnya, dia berkata, lebih baik aku pergi. Ya. Sebab ketika aku pergi, aku akan minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudusnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya pada zamannya Tuhan Yesus Roh Kudus itu ditentang, bukan hanya pada zamannya Roh Kudus, pada zamannya Tuhan Yesus Roh Kudus itu dihina. Sampai dengan sekarang pun ada orang yang menghina, yang menghujat Roh Kudus. Enggak penting lah. Apa itu Roh Kudus? Ya. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Tapi sore hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ini adalah peringatan yang begitu keras dari Tuhan Yesus untuk memperhatikan jiwa kita, Bapak Ibu. Di dalam Matius 6 tadi dikatakan, ya, di dalam Matius 6, saya menjelaskan bahwa ada kebutuhan jasmani kita, ada kebutuhan jiwa kita, ada kebutuhan roh kita. Jadi komplit. Doa Bapa kami itu adalah doa yang begitu komplit. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jadi kalau kita melihat di dalam Lukas 12 ayat yang ke-10 itu ditegaskan tidak akan diampuni. Kata-kata tidak akan diampuni. Dan ini betul-betul Bapak Ibu. Saat kita menyepelekan dalam kesukaran hidup kita yang sekarang kita jalani Bapak Ibu. Dan kemudian orang berkata, masa bodoh dengan Tuhan. Saya sudah lelah untuk memuji, menyembah Tuhan. Saya sudah lelah untuk berharap kepada Tuhan. Faktanya Tuhan tidak menolong, faktanya Tuhan tidak menjawab. Ini menghujat Roh Kudus Bapak Ibu. Karena dia menyepelekan kuasanya, menyepelekan tindakannya. Markus 3 ayat yang ke-29 Mbak Vera, ada hal yang menarik untuk kita pelajari yang berbeda dari Matius tadi. Markus 3 ayat yang ke-29. Markus pasal 3 ayat 29.
Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dosa kekal, Bapak. Menghujat ini tidak mengakui keberadaannya juga, punya arti selain menghina, selain menentang, ya, selain menghujat, meremehkan, juga keberadaannya. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu, di tema ini maut kekal bukanlah tujuan hidup kita. Ya, tadi pagi saya menyampaikan mengenai hidup kekal yaitu surga, yang berbicara mengenai Bapa tidak pernah menghendaki seorang pun binasa. Ya. Bapa tidak menghendaki seorang pun binasa, Bapak Ibu. Tetapi Alkitab juga mencatat ada jalan yang lebar. Ada juga jalan yang sempit. Yang lebar itu ternyata banyak yang memilih. Sementara yang sempit jarang orang memilih. Demikian kata Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu. Artinya orang-orang lebih menuju kepada pencobaan, mencoba hidup. Tidak ada keinginan untuk melepaskan daripada yang jahat. Walaupun di dalam doa Bapa kami itu lepaskan kami dari yang jahat. Ya. Nah, saat kita menghujat, saat kita meragukan keberadaan Allah Roh Kudus, maka firman Tuhan berkata di dalam Markus 3 ayat 29 ini yang berbeda dari Matius tadi adalah ini dosa kekal. Dosa yang tidak diampuni. Dengan kata lain juga, maka tidak mungkin orang yang demikian akan masuk ke dalam kerajaan surga. Memang enggak menarik Bapak Ibu. Ya, Mbak Rosa kalau berbicara begini kan, senangnya kan berbicara hal-hal yang faktual, yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi begitu kita menyampaikan firman Tuhan semacam ini, tentang surga, tentang maut yang kekal, rasa-rasanya kurang menarik. Tapi saya terdorong apa yang ada tertulis dalam Alkitab, inilah yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bahwa ada dosa kekal. Yaitu dosa yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal ini. Saya sudah menjelaskan. Bagian-bagiannya bahwa menghujat itu adalah menentang. Menghujat itu adalah meremehkan keberadaannya. Menghujat itu adalah menghina. Dan itu ternyata kita sering Bapak Ibu. Saat kita punya keinginan dan kemudian Tuhan tidak menolong, saatnya kita kemudian lepas kontrol kita ini. Saya capek. Saya lelah beribadah. Ibadah tidak ada gunanya. Semacam itulah menghujat Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Maut dan hujat kepada Roh Kudus ini efek berantai hujat kepada Roh Kudus. Mari kita lihat efek dominonya ya. Ya, menghujat itu menentang secara terus-menerus. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Silakan dibaca. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Iya, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ini Bapak Ibu. Sebuah kisah yang ditulis oleh Lukas. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-51 ini bagaimana orang-orang itu menentang. Ya, dikatakan di dalam ayat 51 ini, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu demikian juga kamu. Siapa nenek moyangnya? Orang Israel. Saat mereka berada di padang gurun Bapak Ibu. Coba bayangkan ini. Seperti hidup kita ini. Saat mereka berada di padang gurun, keluar dari Mesir,
dan kemudian mereka menghadapi kebuntuan jalan karena di depannya ada laut mati. Mereka kemudian berteriak kepada Musa, dan Musa kemudian berseru kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Musa atas perintah Tuhan? Maka Musa mengangkat tongkat Harunnya itu, dan kemudian tersibaklah laut itu, dan mereka bisa berjalan di jalan yang kering, menyeberangi. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Mereka mengalami kekeringan. Mereka mengalami tidak menemukan air minum. Mereka kemudian memberontak mereka. Terus menerus. Seperti itulah hidup kita Bapak Ibu. Menentang Allah, menentang Roh Kudus, menentang karya Roh Kudus. Sama seperti dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 51 ini. Hei orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Hari ini kita ditolong Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kemudian kita berjalan menghadapi masalah. Kita protes kepada Tuhan lagi. Ditolong. Tapi ingat loh Bapak Ibu ya, orang-orang yang demikian firman Tuhan kemudian berkata, mereka tidak akan masuk ke dalam tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan ternyata hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu. Kita ditolong Tuhan. Makanya kita terus ditempa iman kita di sini Bapak Ibu. Supaya kita siap menghadapi persoalan sebesar apapun, kita tidak menghujat Roh Kudus, kita tidak menentang Roh Kudus. Ini efek domino. Setelah kita menentang Roh Kudus, apa yang terjadi? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Mati. Karena ditentang terus-menerus oleh orang yang keras kepala itu, yang tidak mau berubah, maka api Roh Kudus mati Bapak Ibu. Jangan padamkan roh. Lalu kalau mati bagaimana? Mereka akan hidup sesuai dengan keinginan mereka yang tidak ada jalan menuju pengharapan hidup. Karena tidak dituntun oleh Roh Kudus. Efek domino Bapak Ibu. Mungkin yang pertama diawali dengan keraguan. Dan kemudian menentang terus-menerus. Dan kemudian padam roh itu. Jadi betapa berbahayanya efek domino ini. Setelah Roh Kudus itu mati, padam dan tidak memimpin hidup kita karena kita keras kepala, karena kita ini tidak bersunat hati, tidak bersunat telinga, tidak mau dengar firman, padam Roh Kudus. Yang ketiga, pada api Roh Kudus membuat orang keras kepala dan menolak firman. Sakaria 7 ayat yang ke-12. Sakaria pasal 7 ayat 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya, dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, batu pengasah. Ya, zaman dulu kalau alat pemotong itu, ya, yang dari besi itu tumpul, maka kemudian diasah dengan batu amril. Ya, seperti itulah mereka hatinya keras, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Ini Bapak Ibu. Jadi efek dominonya diawali dengan keraguan, diawali kemudian menolak, dan kemudian menentang terus-menerus, sampai kemudian padam apinya,
Kalau padam dia tidak akan mendengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Menolak. Saya harap tidak ada di tempat ini Bapak Ibu. Amin. Ya. Ais ngomong kono ya, ngomong kono sak karepmu lah gitu, kan gitu ya. Tapi ini perhatian kita Bapak Ibu. Ya. Hal-hal sepele yang terjadi dalam kehidupan kita jangan membuat kita masuk ke dalam pencobaan. Kita berbuat jahat. Ya. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, itu perkataan doa Bapa kami yang menunjukkan kita mau berubah. Bukan menjadi orang yang keras kepala. Firman Tuhan berkata dalam Zakaria 7 ayat 12 ini, seperti hati mereka keras, seperti batu amril. Ya, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Nah, yang keempat Bapak Ibu, efek dominonya, mengeraskan hati, menolak firman, menghasilkan pikiran yang rusak, yang tak mampu membedakan mana yang baik, yang benar, yang mulia, sampai pada tingkat yang tak mungkin bisa dituntun dalam pertobatan. Yesaya 5 ayat yang ke-20. Yesaya pasal 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Karena sudah padam Bapak Ibu. Maka yang jahat itu dianggap baik. Yang baik dianggap jahat. Ya. Seperti apa ini Mbak Rosa? Ini kasus yang hebat sekarang ya Indonesia ya. Kasusnya luar biasa ini. Begitu dibuka, wah dolar ada di situ, dolar Amerika, dolar Singapura ada di situ, emas 74 kilo, bukan gram Bapak Ibu, 74 kilo. Gila. Kenapa bisa demikian? Karena yang jahat dianggap benar. Firman Tuhan katakan ini Bapak Ibu. Ya. Ayat yang ke-20 berkata, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik. Mengapa bisa demikian? Udah padam. Sudah nggak bisa lagi dituntun. Nah, di dalam Wahyu itu ada yang berkata begini Bapak Ibu. Masih ingat ya? Mungkin ada yang, ya udah yang jahat biarkan berjahat aja. Tapi yang baik tetap lakukan baik. Betul ya? Dalam Wahyu itu. Percuma nuntun orang yang demikian. Karena dia tidak bisa membedakan. Dan kebaikan itu jahat. Ia mengubah kegelapan menjadi terang. Terang itu menjadi kegelapan. Ya. Karena sudah keras Bapak Ibu. Sudah padam roh di sini. Nah inilah yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Korupsi itu baiklah, selama enggak ketahuan. Iya, luar biasa ini. Aduh, kita aja empot-empotan sana, kok bisa. Tapi hebatnya itu sampai ada orang yang ahli ya, bisa buka itu ya. Luar biasa loh itu, sandinya itu. Itu ada orang keahlian tertentu itu. Sampai, oh bisa, kata sandinya itu. Sampai kemudian kebuka. Begitu dibuka, waduh, bayangkan itu ya, maaf Mbak Rosa ya, itu orang yang bergerak di bidang hukum, melakukan melanggar hukum. Apa yang terang, dia jadikan gelap. Apa yang gelap, dia anggap terang. Nah, mari kita belajar hari ini Bapak Ibu Saudaraku ya, bahwa
inilah poin-poin penting untuk pelajaran kita. Menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang kekal, tidak mendapatkan pengampunan di dunia ini enggak, di dunia yang akan datang pun juga tidak. Jadi pesannya Bapak Ibu, maut kekal itu nyata dan mengerikan, dan Tuhan Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Saya minta kepada Bapak Ibu saudaraku semuanya, kita membaca bersama-sama dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 ini. Sebagai bagian dari ayat yang terakhir yang akan kita menjadikan pelajaran kita bagaimana isi hati Allah. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Bapak Ibu saudaraku, beberapa kali kan kita punya perkataan begini ya. Itu orang yang baik kok cepat mati ya. Pernah nggak Bapak Ibu? Itu orang itu baik loh. Wah suka memberi, kok mati loh. Nah kemudian kita kan, loh kenapa kok dia yang jahat kok masih hidup seger waras, sehat walafiat Bapak Ibu. Karena Tuhan sabar terhadap dia. Menunggu pertobatan. Tuhan tidak mau semua orang ini masuk dalam kebinasaan. Itu orang lain. Sekarang mari kita refleksikan dalam diri kita. Aku jahat loh, tapi kok saya dibiarkan hidup oleh Tuhan? Maka jawabannya apa Mbak Tuti? Tuhan itu sabar. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan memberikan kesempatan kepada saya yang jahat ini untuk hidup. Karena Tuhan menghendaki saya bertobat dan saya tidak masuk ke dalam kebinasaan. Nah mari Bapak Ibu Saudaraku, salah satu bagian yang harus kita perhatikan, menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak diampuni. Baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di seri yang kelima. Tuhan memberkati. Amin. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Bapa. Kembali Engkau mengingatkan kepada kami semua tentang perilaku kami dalam bersikap
memberikan hormat kepada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama terima kasih Tuhan. Haleluya. Kembali kami datang kepada Engkau di ujung akhir ibadah ini Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Betapa sulitnya kehidupan kami tidak akan menghujat menentang Engkau Tuhan. Tetap kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang punya waktu yang tepat untuk menolong kami, dan Engkau pasti menolong kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kuatkanlah iman kami Tuhan. Teguhkanlah iman kami ya Bapa dalam menghadapi segala kesukaran-kesukaran hidup kami ini. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang di dalam sukacita, kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dalam rumah tangga diberkati, dalam usaha pekerjaan diberkati Tuhan, dalam keluarga diberkati Tuhan, bahkan keluarga besar, anak, cucu, menantu, dimanapun berada, dalam perlindungan penyertaan Tuhan, sehat dan tak kekurang suatu apapun yang baik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati.